Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama paparan sistem, yang kedua diagram bisnis UCAS, yang ketiga diagram sistem UCAS, yang keempat skenario UCAS. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Awal Yahdan Waji, NIM 2020 53164 dari kelas Sistem Informasi C. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang paparan sistem yang saya buat. Pertama, manajer mendapatkan kiriman pesanan dan diterima kepada si penjual. Yang kedua, penjual menerima pesanan kepada manajer. Jadi si penjual ini menerima pesanan obat kepada manajer tersebut. Yang ketiga, setelah menerima pesanan, penjual mencatat pesanan yang ada. Setiap penjualan pasti akan dicatat kepada si penjual. Yang keempat, setelah itu penjual membuat surat pesanan. Yang kelima, pelanggan menerima surat pesanan. Jadi surat yang sudah dibuat oleh si penjual akan diterima kepada si pelanggan. Yang keenam, penjual membuatkan faktur dan surat jalan. Yang ketujuh, kemudian pelanggan menerima faktur dan surat jalan. Setelah dibuatkan si penjual, maka pelanggan menerima surat faktur dan surat jalan. Yang kedelapan, penjual membuatkan nota pembayaran. Jadi setiap transaksi pasti ada pembayaran, dan pembayaran itu akan dibuatkan nota oleh si penjual. Yang kesembilan, kemudian pelanggan menerima nota pembayaran dan dibayarkan sesuai nominal. 10. Penjual membuatkan buku kwitansi kepada pelanggan. Jadi setiap pembayaran si penjual harus memberikan bukti kwitansi kepada si pelanggan. Yang ke-11, penjual memberian laporan pemesanan dan pengarsipan kepada manajer. Jadi setiap penjualan ataupun data yang masuk akan dilaporkan kepada manajer. Yang selanjutnya, pengelompokan aktivitas. Proses pemesanan. Yang pertama, manajer memberikan pesanan. Yang kedua, penjual menerima pesanan. Yang ketiga, penjual mencatat pesanan. Yang keempat, penjual membuatkan surat pesanan. Yang kelima, pelanggan menerima surat pesanan. Yang keenam, kemudian penjual membuatkan faktur dan surat jalan. Yang ketujuh, pelanggan menerima pembuatan faktur. Yang kedelapan, pelanggan melakukan pembayaran. Yang kesembilan, pelanggan menerima kwitansi kepada penjual. Proses pelaporan pesanan. Yang pertama, penjualan mengarsipkan data pesanan. Jadi setiap data yang masuk akan diarsipkan oleh si penjual. Yang kedua, penjual melaporkan penjualan kepada manajer. Jadi setiap penjualan akan dilaporkan kepada manajer. Di sini ada gambaran UCAS. Aktornya yaitu bagian penjualan, bisa dilihat bagian penjualan, yang kedua pelanggan, yang ketiga manajer. UCAS sendiri yaitu menerima pesanan, habis itu mencatat pesanan, surat pesanan, faktur dan surat jalan, pembayaran, kwitansi. Habis itu aktor penjual melaporkan, membuat arsip dan laporan penjualan. Habis itu
dilaporkan ke manajer. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang diagram bisnis showcase. Aktor di dalamnya yaitu ada pembeli, ada kasir, dan ada pemilik apotek. Yang pertama yaitu login. Pembeli dan kasir diharuskan login terlebih dahulu. Habis itu pembayaran, cetak faktur, input data, cek data obat, laporan, habis itu logout. Penjelasannya yaitu pembeli membayarkan kepada kasir. Habis itu kasir mencetak faktur dan diberikan kepada pembeli. Pembeli mengajukan resep dan akan dicek datanya oleh si kasir, apakah resep itu ada atau tidak. Dari situ kasir memberikan laporan kepada si pemilik apotek, dan si pemilik apotek berhak mengecek data obat. Habis itu logout dilakukan pada kasir dan pembeli. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang diagram sistem showcase. Diagram sistem showcase sendiri yang bisa dikelompokkan yang di atas bisnis, tapi yang diambil ini yang dalam sistemnya. Jadi aktornya ada pembeli dan kasir. Pertama login untuk pembeli dan kasir juga. Yang kedua, cek data obat dilakukan kepada kasir. Input data obat dilakukan kepada kasir. Pembayaran dilakukan pembeli dan dilakukan pada kasir. Laporan dilakukan kepada kasir. Logout dilakukan kepada pembeli dan kasir. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang skenario showcase sistem yang ada di atas ini. Skenario showcase login. Aktor utama pembeli dan kasir. Aktor tambahan tidak ada. Nama showcase melakukan login. Tujuan showcase melakukan login untuk dapat mengakses apotek dan melakukan pembelian. Jadi setiap mau melakukan pembelian harus login terlebih dahulu. Kondisi awal, pastikan sudah masuk halaman website apotek. Kondisi akhir, muncul tampilan apotek. Jadi kalau sudah masuk ke halaman website apotek, kondisi akhirnya akan muncul tampilan apotek. Alur optimistik. Yang pertama, pilih ke menu login. Yang kedua, menginputkan username dan password masing-masing. Yang ketiga, sistem mengecek valid atau tidaknya data yang telah dimasukkan. Yang keempat, jika sudah selesai memasukkan dan berhasil, maka muncul tampilan menu yang ada pada website apotek. Alur pesimistik. Jika terdapat kesalahan pada penginputan username dan password, maka tidak akan masuk, maka harus diulangi. Jadi kalau si pelanggan mau login, username atau passwordnya salah, maka tidak bisa masuk, maka harus diulangi lagi. Skenario selanjutnya yaitu cek data obat. Aktor utamanya yaitu kasir, aktor tambahannya pembeli. Nama showcase cek data obat.
Tujuan UCAS mengecekkan data-data obat agar memudahkan pendataan. Jadi setiap obat masuk atau keluar, maksudnya keluar itu dijualkan, maka harus dicek dulu pendataannya agar tidak mudah keliru. Kondisi awal, pastikan sudah masuk halaman website apotek. Kondisi akhir, pastikan data sudah tercek oleh kasir. Jadi pertama harus sudah masuk website apotek. Kondisi akhir, pastikan data sudah tercek oleh kasir. Jadi data ini harus sudah dicek oleh kasir. Alur optimistik. Yang pertama, kasir apotek melakukan login. Yang kedua, kasir memilih masuk ke pengecekan pendataan obat. 3. Memasukkan data-data yang sudah dicek dengan benar. Yang keempat, jika sudah selesai dan berhasil, kemudian disimpan. Alur pesimistik. Sistem error sehingga tidak dapat melakukan pengecekan data obat. Jadi setiap data yang dicek, kalau error, tidak bisa melakukan pengecekan data obat tersebut. Selanjutnya, input data obat. Aktor utama yaitu kasir, aktor tambahan pembeli, nama UCAS, input data obat, tujuan UCAS melakukan data-data obat dan bisa tersimpan secara akurat. Jadi setiap data yang sudah dicek maka dimasukkan ke input data obat. Habis itu kasir bisa mengarsipkan atau menyimpannya secara akurat. Kondisi awal, pastikan sudah masuk halaman website apotek. Kondisi akhir, menampilkan bahwa data sudah berhasil tersimpan. Alur optimistik. Yang pertama, kasir apotek melakukan login terlebih dahulu. Yang kedua, memilih masuk ke pendataan obat. Yang ketiga, memasukkan data-data obat. Yang keempat, jika sudah selesai dan berhasil, kemudian simpan. Alur pesimistik. Kendala sistem sehingga tidak dapat melakukan penyimpanan data obat sehingga harus mengulangi penginputan data obat. Skenario selanjutnya, aktor utama pembeli dan kasir. Aktor tambahan tidak ada. Nama UCAS pembayaran. Tujuan UCAS dapat melakukan pembayaran sesuai nominal yang ditentukan. Jadi tujuan pembayaran yaitu harus melakukan pembayaran sesuai nominal. Kondisi awal, pastikan sudah masuk halaman website apotek. Kondisi akhir, memperlihatkan hasil pembayaran. Jadi kalau sudah membayar, akan diperlihatkan hasil pembayaran tersebut. Alur optimistik. Yang pertama, pembeli melakukan login ke website apotek. Yang kedua, pembeli memilih menu pembayaran. Yang ketiga, sistem menampilkan halaman pembayaran. 4. Pembeli dapat memasukkan nominal pembayaran. Yang kelima, kemudian pilih tombol bayar. Yang keenam, dan kasir menyetujui pembayaran. Alur pesimistik. Kesalahan dalam pembayaran mengakibatkan server tidak terdeteksi pembayarannya. Jadi, dalam kesalahan pembayaran itu tidak bisa terdeteksi, maka harus diulangi lagi. Oke, selanjutnya aktor utama yaitu kasir, aktor tambahannya pembeli, nama UCAS laporan. Tujuan UCAS, pimpinan mengetahui segala aktivitas yang ada di apotek. Jadi segala aktivitas pengecekan data, penginputan data, obat masuk, obat keluar, pimpinan
apotek harus mengetahui. Kondisi awal, pastikan sudah masuk halaman website apotek. Kondisi akhir, konfirmasi di pemilik apotek bahwa laporan telah diterima. Jadi pihak kasir harus mengkonfirmasi pemilik apotek. Alur optimistik. Yang pertama, kasir apotek. Yang kedua, merekap data obat, data pembelian, data pembayaran dalam 1 bulan. Yang ketiga, membuat laporan bulanan. Yang keempat, mengirimkan laporan ke pimpinan melalui sistem. Alur pesimistik. Kesalahan dalam perekapan data sehingga terjadi kesalahan dalam pembuatan laporan. Jadi setiap kesalahan dalam perekapan data sehingga terjadi kesalahan dalam pembuatan laporan. Yukes selanjutnya, aktor utama pembeli dan kasir. Aktor tambahannya tidak ada. Nama Yukes melakukan logout. Tujuan Yukes melakukan logout untuk keluar dari sistem apotek. Kondisi awal, pastikan sudah masuk halaman website apotek tersebut. Kemudian kondisi akhir, menampilkan halaman bahwa sudah keluar dari sistem apotek. Alur optimistik, memasukkan username dan password. Yang kedua, memeriksa valid atau tidaknya data yang sudah dimasukkan. Yang ketiga, keluar dari website apotek. Alur pesimistik, jika data yang dikirimkan belum lengkap dan belum selesai, maka tidak bisa langsung untuk keluar website. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dari penjelasan paparan sistem, diagram bisnis Yukes, diagram sistem Yukes, skenario Yukes. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Kalau ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.